Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kavi, DPL kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan penulisan laporan pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan di sini ya, sebelum kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah antum usahakan tidak mengerjakan jurnal dahulu ya. Antum mengerjakan yang laporan pengabdian dahulu. Mengapa demikian? Karena nanti jurnal itu isinya sebagian besar diambil dari laporan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga antum lebih tepatnya adalah menulis laporan pengabdian dahulu. Kemudian yang kedua, usahakan dalam menulis laporan pengabdian ataupun jurnal tidak menulis judulnya dahulu. Saya ulangi lagi, tidak menulis judulnya dahulu. Mengapa demikian? Karena kalau antum nanti menulis judul dahulu, antum nanti akan dibatasi oleh judul. Sehingga di sini diharapkan antum dengan leluasa mendeskripsikan, menuliskan tentang pengabdian masyarakat antum yang sudah antum alami, daripada antum konsen di wilayah judul yang nantinya umumnya akan menghambat di dalam proses kreativitas menulis. Nah, sedangkan yang ketiga, di sini ada beberapa item ya dalam laporan pengabdian itu. Ada cover, ada halaman, kemudian halaman pengesahan LP2M, ada pengantar dan juga daftar isi. Ini antum lewati dahulu ya. Antum lewati dahulu. Antum diharapkan mengutamakan untuk fokus pada bab. Baik bab 1, bab 2, 3, 4 sampai 5. Nah, di sini yang akan saya terangkan. Terkait dengan bab 1 ya, antum akan mengisi terkait dengan pendahuluan. Ada pada wilayah yang saya blok ini. Isinya ada poin A, B, C, D, dan E. Semua poin ini ditulis dalam jumlah maksimal 5 halaman ya. Maksimal 5 halaman, tidak lebih dari itu. Nah, isinya apa terkait dengan pendahuluan ini? Isinya adalah terkait isu dan fokus pemberdayaan. Isu dan fokus pemberdayaan ini ya terkait dengan apa yang antum jadikan topik dalam pengabdian masyarakat. Merujuk kemana itu? Merujuk pada form yang kedua. Di sini ada topik, ya. Di sini ada topik. Topiknya ini misalnya menjaga kebersihan Pantai Cemara, misalnya. Ini adalah topik yang nanti antum masukkan di dalam poin isu dan fokus pemberdayaan. Bagaimana sih menjaga kebersihan Pantai Cemara itu? Ya, kemudian ada tujuan. Tujuan ya isinya ini bisa antum baca sendiri, tapi pada prinsipnya antum sebetulnya ketika menulis laporan pengabdian ini tentunya tidak melalui proses berpikir. Mengapa demikian? Karena antum sudah menulisnya pada form-form yang telah antum input. Ini memudahkan antum dalam proses penulisan nanti. Misalnya, tadi terkait dengan tujuan ya. Di sini antum bisa mengambil penjelasannya dari form yang kedua, Grade and Action, pada sub tujuan. Misalnya, di sini tujuannya adalah tercipta lingkungan pantai yang bersih, adanya fasilitas kebersihan kawasan pantai, dan timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan. Ini adalah tujuan. Antum sudah menulisnya di form yang kedua, sehingga antum tidak perlu berpikir lagi. Kemudian, pada alasan memilih dampingan, yaitu poin yang C, ya, poin yang C,
Ini isinya ya mengenai topik A dan seterusnya. Ini apa yang membuat Anda memilih dampingan tersebut? Nah, tentunya antum tidak perlu berpikir ulang lagi, sebab antum sudah mengisi pada form yang kedua, yaitu terkait dengan alasan dampingan. Ya, di sini ada 3 kalau punyanya teman saya ini. Yang pertama dengan kawasan wisata bla 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 sampai poin yang ketiga ini antum deskripsikan, ya, antum deskripsikan di dalam sub alasan memilih dampingan, ya, alasan memilih dampingan, sehingga penjelasannya juga tidak terlalu banyak-banyak kok, wong ini cuman 5 halaman saja. Tadi mengambil dari mana tadi? Mengambil dari form yang kedua, yaitu pada alasan. Selanjutnya adalah terkait dengan kondisi subjek dampingan. Terkait kondisi dampingan ini, kondisi subjek dampingan ini menjelaskan terkait dengan situasi masyarakat yang dijadikan dampingan. Nah, ini mengambil dari form apa? Ini mengambil dari form yang ke-1. Antum kan sudah mengisinya, nggak perlu berpikir lagi. Nah, ini potret kondisi di tempat antum, ya. Misalnya terkait dengan problemnya, kondisinya ini bla bla bla, bla 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 dan seterusnya. Ini antum deskripsikan saja pada saat menulis kondisi subjek dampingan. Tentunya juga harus jelas. Misalnya adalah lokasinya di mana, ya. Kalau itu lokasinya di Buger di sebelah mana? Apakah harus ke kepala desa, Pak, untuk mencari denahnya? Ngapain? Karena kita sudah punya Google Map. Antum tinggal men-screenshot Google Map, antum masukkan ke dalam kondisi subjek dampingan, antum potret kawasan wisatanya melalui Google Map loh ya, sehingga akan kelihatan jelas. Nah, kita sudah punya fasilitas yang begitu hebat, ngapain kita harus datang ke kepala desa dan sebagainya. Nah, itu antum deskripsikan semuanya dengan sejelas-jelasnya. Kemudian selanjutnya adalah yang poin E terkait dengan output pendampingan yang diharapkan. Ya, output pendampingan yang diharapkan ini isinya apa? Isinya adalah pada form yang kedua, capaian. Ya, maksud dari output pendampingan yang diharapkan ini, maunya nantinya apa? Apa yang mau dicapai? Harapannya apa? Nah, harapannya apa ini sudah antum tulis pada form yang kedua, yaitu pada sub capaian. Misalnya di sini tersedianya fasilitas berupa tempat sampah dan alat kebersihan lainnya di kawasan wisata Pantai Cemara. Nah, ini tentunya juga akan mempermudah antum karena sudah ketemu, oh ternyata outputnya adalah untuk itu. Nah, teman-teman semuanya, saya ingatkan lagi bahwa menulis pendahuluan pada bab 1 ini jumlahnya adalah 5 halaman maksimalnya. Tentunya antum tidak terlalu kerepotan dalam menulis 5 halaman. Apalagi nanti tulisannya ini spasinya 1,5. Itu tentunya masih sedikit ya. Tapi dimaksimalkan jumlahnya adalah 5 halaman. Nah, cukup ini keterangan saya terkait dengan bab 1 pendahuluan. Selanjutnya adalah terkait dengan penulisan pada bab yang kedua, yaitu kajian teori. Ya, isinya kajian teori ini ya terkait dengan kajian-kajian teoritis yang berhubungan dengan pengabdian antum atau yang berhubungan dengan topik pengabdian antum. Untuk diketahui teman-teman semuanya bahwa kajian teori ini ditulis juga dalam jumlah halaman 5 ya.
Maksimal halamannya adalah 5, tidak banyak-banyak. Nah, isi dari kajian teori ini nanti antum membahas terkait hal-hal teoritis yang berhubungan dengan topik yang sedang antum jadikan sasarannya. Untuk memberikan kemudahan di dalam menyusun kajian teori ini, sebetulnya pada kelompok saya, kelompok 5, itu sudah membuat laporan harian berikut dengan kajian teoritisnya. Meskipun tidak berjalan maksimal, tapi sebagian ada yang sudah menyicil keterangannya. Di sini saya contohkan laporan harian punyanya Bapak Rafiq. Ini lengkap semuanya di sini ya, terkait dengan pengabdian masyarakatnya di TPG. Di sini Pak Rafiq sudah mengisi semuanya laporan harian dan di kajian teorinya, meskipun sebetulnya masih kurang ya, tapi tidak masalah, paling tidak sudah mengisi, itu sudah bagus. Ini teman-teman semuanya contoh dari kajian teori yang telah ditulis oleh Bapak Rafiq di sela-sela melakukan PKMBR sambil mempelajari melalui berbagai macam referensi ya. Di sini dijelaskan terkait dengan TPG yang dia jadikan sebagai topik. Nah, apa yang antum tulis di dalam kajian teori di sela-sela melakukan kegiatan PKMBR ini, antum tinggal mengkopinya saja. Nah, mudah kan? Tinggal mengkopinya semuanya, antum taruh di Office di dalam bentuk laporan itu, sehingga nanti antum bisa mengisi bab 2 tentang kajian teori. Berapa banyak jumlah item yang harus dituliskan dalam kajian teori ini? Jumlahnya juga beragam. Terkait dengan kategori yang antum rumuskan. Misalnya terkait dengan punyanya Bung Ferdi tadi itu ya, terkait dengan kebersihan Pantai Cemara. Kategori yang bisa dibuat misalnya adalah tentang kebersihan. Ini adalah keywordnya ya, tentang kebersihan, kemudian tentang pariwisata, kemudian tentang kawasan pantai dan sebagainya. Itu yang nanti antum masukkan di dalam kategori tentang variabel-variabel ini. Antum jelaskan saja yang terkait yang berhubungan dengan pengabdian itu apa. Nah, ini ditulis sampai maksimal 5 halaman ya. Kalau kita condong ke variabel apa, ini kita asumsikan sudah ketemu judulnya. Tapi antum tidak perlu merisaukan ini, antum tulis saja yang teoritis yang terkait dengan pengabdian antum. Nah, dari mana kemudian supaya kita mendapatkan referensinya? Oh, ini pariwisata. Nah, itu cukup mudah sekali. Tapi sebelum antum mencari referensinya, dalam kajian teori ini, antum susun dulu kategori-kategorinya apa saja. Misalnya tadi sudah saya jelaskan, kategorinya misalnya tentang menjaga kebersihan. Ya, antum di sini bisa mengambil dalil-dalil di dalam Al-Quran, dan juga dari hadis juga bisa, misalnya an-nadhafatu minal iman, misalnya dari Al-Quran juga bisa, innallaha yuhibbul mutatahhirin, atau apalah yang bisa antum jadikan cantolan yang bergenre keagamaan ya, karena kampus kita kan kampus agama. Meskipun ini topiknya adalah pariwisata, tapi bagaimana menjaga kebersihan menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian antum bisa mencari referensi sesuai dengan kategori-kategori yang dibuat. Saya ulangi lagi, kategori untuk topik ini, khusus untuk topik ini lah ya, topik antum mungkin nanti akan berbeda. Misalnya menjaga kebersihan ya.
terkait dengan pantai, terkait dengan pariwisata. Nah, berhubung sasarannya ini adalah terkait dengan siswa MI, nah berarti ya Bung Ferdi ini nanti akan menjelaskan bagaimana peran anak-anak di dalam menjaga atau terlibat di dalam menjaga kebersihan di lingkungannya. Berarti ya ketambahan kategori ini terkait dengan siswa. Mengapa sih kok siswa? Nah, kalau mereka dituturi, ayo buat sampah ning nggone panggone. Itu kan mengarah ke kognitif. Setingkat siswa MI ini pun juga lemah dalam hal afektif. Nah, sedangkan terobosannya Bung Ferdi ini, anak-anak diajak untuk menciptakan dengan melakukan kreasi, membuat tempat sampah. Itu sudah nembak di psikomotoriknya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak ini diajak untuk berpikir tingkat tinggi, yaitu dengan menciptakan sebuah produk meskipun itu tempat sampah. Tapi oleh Bung Ferdi ini ternyata tempat sampah juga dihiasi dengan lukisan melalui cat dan sebagainya, sehingga mengasah juga motorik kasar dan motorik halusnya si anak di dalam membuat tempat sampah. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa sekali bagi sasarannya. Sehingga sasaran ini bisa dijadikan kategori, ya. Ingat loh ya, sebelum mencari referensi supaya tidak kebingungan, antum buat kategori-kategorinya. Ibaratnya itu buat keyword-keywordnya, kata kuncinya, sehingga nanti antum mudah dalam mencari referensi guna menulis di kajian teorinya. Dalam menulis kajian teori ini sudah ditulis kategorinya kan, nanti antum tinggal mencari referensi. Dari mana referensi itu? Misal paling mudah ya dari Ipusnas. Ini buku lengkap dan gratis, ya, bisa antum akses sambil menunggu loading. Selain itu antum juga bisa mencari referensi di Garuda misalnya. Ya, di Garuda di sini antum cari terkait dengan pariwisata. Saya ngetik dengan tangan satu ini. Baik. Ini kita cari dulu sambil loading. Lah, ini sudah ketemu banyak kan? Keywordnya tadi apa tadi? Terkait dengan pariwisata. Oke, saya tulis misalnya keywordnya mengenai Nah, ini misalnya keywordnya. Sehingga antum tinggal mencarinya saja pada situs-situs yang tertentu. Nah, ini misalnya pada Garuda, di sini ya banyak sekali bisa antum temukan sendiri ya. Nah, ini sudah ada itu Ipusnas, antum bisa mencari misalnya terkait dengan wisata. Nah, ini juga antum bisa cari berbagai macam koleksi buku ya, terkait dengan topik antum tentunya. Desa, wisata. Nah, ini juga bisa. Antum tinggal meminjam saja, pinjam buku misalnya. Iya, saya pinjam, masih loading. Lah, buku sudah di koleksimu. Saya buka rak buku saya. Nah, ini tinggal mengunduh saja. Dan setelah kita buka, ini adalah tampilan bukunya. Entah punya siapa ini. Oh, Zenli Pramono. Nggak tahu ya, siapa ya. Nah, desa wisata ini bisa antum baca-baca ya secara gratis, free total. Nah, ini terkait dengan banyak hal ini. Desa wisata bahari dan sebagainya. Ini bisa antum jadikan referensi untuk laporan antum lah. Ini juga ada foto-fotonya. Syarat untuk menjadi desa wisata menurut Hadi Wijoyo misalnya apa, dan seterusnya ya. Ini yang berhubungan dengan referensi. Antum bisa membuka
tadi? iPusnas. iPusnas itu bisa antum dapatkan juga via Google. Nah, iPusnas antum tinggal mendownload saja. Nah, di sini antum download sekarang, pengen versi apa? Ini versi laptop atau PC. Ya, antum juga bisa mendownloadnya versi Android. Ya, bisa antum cari di Play Store dengan mekanisme pendaftaran tertentu. Nah, itu referensi yang dari iPusnas. Contoh referensi lain ya dari sini. Misalnya antum mencari tentang kebersihan, ya, tentang kebersihan. Nah, status kebersihan kok nggak spesifik, tambahi saja kebersihan lingkungan. Nah, perilaku masyarakat dalam mengolah kawasan pariwisata Candi. Lah, ini juga bisa dijadikan referensi. Coba kita klik di sini. Punyanya siapa ini? Punyanya Inengah Wirata. Nah, itu ya. Antum juga bisa mendapatkan ini ya melalui mana ini? Download PDF-nya nggak ada ya. Nah, download original kalau antum mau mendownloadnya. Reload. Oh, nggak bisa. Coba sekarang kita ke original source. Loh, nggak ada. Berarti nggak ada. Nah, kita cari yang lain. Masih banyak referensi-referensi. Nah, analisis dan perencanaan sistem informasi pelaporan sampah. Ini juga bisa kita cari lagi. Nah, oh ini ada full PDF-nya misalnya. Ya, ini sudah ketemu jurnalnya. Bisa antum jadikan referensi, tapi jangan di copy paste. Copy paste itu hukumnya haram. Ya. Kemudian tadi coba kok saya penasaran ini. Nah, oh tidak ada downloadnya. Mungkin situsnya Jurnal Pariwisata. Coba kita cek. Lah, ini Jurnal Pariwisata. Kalau antum mencari jurnal ya, mencari referensi dari jurnal, usahakan antum mencari di situs yang sudah terakreditasi. Untuk tahu akreditasinya bagaimana itu caranya bagaimana? Antum tanya ke DPL-nya masing-masing ya, mereka sudah tahu semuanya. Ini teman-teman semuanya kalau mau mencari referensi. Itu tadi terkait dengan referensi ya, dari jurnal, sebelumnya dari buku. Ya, antum juga bisa searching langsung dari Google. Misalnya terkait dengan apa misalnya? Terkait dengan pariwisata. Nah, atau kebersihan pariwisata juga bisa. Kebersihan lingkungan pariwisata. Lah, di sini juga antum langsung bisa cari banyak informasi di sini ya. Tentunya zaman sekarang ini tidak terlalu sulit untuk mencari referensi. Kalau seandainya antum pandai berbahasa asing, saya berkenan kok misalnya mencarikan caranya bagaimana sih boleh referensi berbahasa asing. Itu mudah sekali teman-teman semuanya, tapi kebanyakan pakai berbahasa Inggris. Nah, berhubung antum insya Allah masih belum bisa ya, sehingga tidak perlu saya jelaskan di sini. Itu ya terkait dengan referensi yang bisa antum dapatkan melalui buku atau melalui jurnal. Misalnya referensinya semuanya dari jurnal juga tidak masalah. Nah, teman-teman semuanya, di dalam menulis kajian teori ini dan juga menulis pada pendahuluan dari awal ini, tentunya membutuhkan kreativitas menulis. Antum harus bisa membagi waktu karena dibatasi 10 hari untuk menulis laporan pengabdian ini. Antum bagi waktu misalnya 1 hari menulis 3 atau 5 halaman. Ya, misalnya sekali duduk 1 paragraf, nanti duduk lagi 1 paragraf lagi.
lagi, tinggal antum membagi waktunya. Usahakan juga dalam membuat menulisnya juga antum tulis dengan cara yang bagus. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya adalah dalam menulis bab 3, yaitu metode pendampingan ya. Metode pendampingan ini berisi terkait dengan strategi yang antum gunakan, kemudian langkah-langkah dalam pendampingan. Nah, ini ditulis dalam jumlah maksimal 4 halaman. Sedikit ya, cuma 4 halaman. Gampang itu, kayak nulis WA. Nah, strategi yang digunakan dan juga langkah-langkah dalam pendampingan ini, seperti pada bab yang pertama, antum tidak perlu berpikir lagi ya. Seperti pada bab yang pertama kan sudah diisi pada form-form yang kedua dan ada juga yang dari form 1. Kemudian pada kajian teori ini juga sudah ditulis dalam laporan harian pada tabel kajian teori. Sehingga antum nggak perlu berpikir lagi. Begitupun juga dalam bab 3, menulisnya juga tanpa berpikir. Karena sudah antum isi. Diisi di mana? Nah, sekarang kita cek pada from create in action ya. Ini masih dalam topik yang sama tentang pariwisata. Di sini ada apa tadi itu? Strategi ya. Pada strategi di sini ada beberapa macam strategi yang digunakan oleh Bung Ferdi untuk menuntaskan PKM-nya. Nah, strategi yang digunakan oleh Bung Ferdi itu adalah mengidentifikasi banyaknya kebutuhan alat kebersihan. Ini juga telah dipetakan oleh Bung Ferdi, begitupun juga mengumpulkan para pemuda dan seterusnya. Ini sifatnya kan poin-poin. Antum tinggal mendeskripsikannya saja dalam bentuk tulisan. Misalnya, soal identifikasi ini antum tulis dalam 1 atau 2 paragraf. Terkait ini antum tulis dalam 1 atau 2 paragraf sampai berikutnya ya. Ini strategi yang digunakan oleh Bung Ferdi untuk mengangkat topik menjaga kebersihan Pantai Cemara. Nah, antum tinggal mendeskripsikannya saja. Terus kemudian pada langkah-langkah, ini juga antum ambil dari form yang kedua ya. Pada form yang kedua, langkah-langkah itu sama dengan tahapannya. Nah, tahapannya apa? Di sini tahapannya, kalau mengisi form tidak perlu kita masukkan ya sebagai tahapan. Misalnya kita mengumpulkan pemuda, kemudian merencanakan pelatihan kepada pemuda, atau bahasa lainnya edukasi. Kemudian mencari dan membeli bahan baku, kemudian melakukan pelatihan kepada siswa MI, kemudian pembuatan alat kebersihan dan mungkin ditambahi distribusi ya. Nah, ini tahapannya alias langkah-langkahnya. Lah ini antum jelaskan bagaimana tahapan dalam melakukan pemberdayaan ini. Langkah-langkahnya bagaimana, tahapannya bagaimana. Ya ngambil saja dari yang tadi itu. Misalnya ini dijelaskan dalam 1 paragraf, ini dijelaskan dalam 2 paragraf, ini 2 atau mungkin 1 paragraf dan sebagainya. Sampai nanti antum jelaskan gitu saja tanpa memandang halamannya berapa. Tinggal kalau kelebihan ya dihapus, kan lebih enak daripada menambahi. Nah itu ya, lagi-lagi ini juga terkait melatih kepada para peserta PKMBR untuk berlatih menulis. Karena teman-teman itu sudah tradisi copy paste, sehingga itu yang harus kita tinggalkan dan kita beralih untuk tradisi menulis. Sehingga menulis di dalam laporan ini menjadi arena pembelajaran yang sangat menguntungkan. Nah, itu ya terkait dengan cara menulis di
laporan pengabdian masyarakat pada bab ketiga, yaitu metode pendampingan. Antum terkait dengan penulisan ini bisa konsultasi langsung kepada DPL-nya masing-masing. Baik, selanjutnya teman-teman adalah mengisi pada bab yang keempat, yaitu hasil dampak perubahan. Ya, di sini ada beberapa poin tentang hasil dan diskusi, kemudian ada dampak dan juga ada diseminasi. Kalau pada bab yang sebelumnya ditulis maksimal halamannya, kalau di sini minimal halaman. Minimal halamannya jumlahnya ada 8. Antum mendeskripsikannya dengan jumlah halaman minimal 8. Ya, bisa 15, bisa 10, bisa 20 dan seterusnya. Karena pada hasil dan dampak ini nanti antum akan banyak menyisipkan gambar juga, tapi jangan banyak-banyak ya. Yang representatif dengan data gitu saja apa. Nah, pada hasil dan diskusi atau pada bab yang keempat ini, antum akan banyak mengambil dari form yang keempat, ya, dari form yang keempat. Ini saya contohkan punyanya Tante Dewi, ya. Ini yang ditulis dengan bagus dan saya ambil acak saja karena semuanya sudah melaporkannya. Saya nggak bisa menjelaskan satu persatu, ini saya acak, saya ngambil punyanya Tante Dewi. Nah, terkait dengan evaluasi ini form untuk mengecek berjalannya form yang kedua ya. Nggak perlu saya jelaskan soal itu, saya akan fokus ke sini. Nah, di sini ada hasil pengabdian. Antum kan membahas soal hasil dan diskusi ya. Hasil pengabdian ini antum ambil dari sini, antum copy paste gitu saja cukup. Ya, antum copy paste, kemudian antum kembangkan. Ini berapa paragraf ini? Antum kembangkan saja dari penjelasan ini, misalnya terkait dengan ini, antum kembangkan lagi, ya. Jadi poin pada ini nantinya ada poin 1 dan 2, ya. Setelahnya A ini kan isinya hasil dan diskusi. Di sini antum akan menjelaskan 1 hasil, 2 diskusi. Yang nomor 1 terkait dengan hasil, ya, yang terkait dengan hasil ini saya tulis saja ya, misalnya ya, 1 hasil. 2 apa itu? Diskusi. Nanti hasil ya, hasil ini antum ambil dari form yang ke berapa tadi? Yang keempat, tentang hasil pengabdian. Ini antum copy semuanya, taruh di poin 1 tentang hasil, kemudian antum kembangkan dengan beberapa paragraf ya. Tentunya juga dengan bukti baik itu berupa foto, tapi juga tidak selalu foto loh ya. Bisa dengan tabel, bisa dengan grafik dan seterusnya, atau diagram dan sebagainya. Supaya tidak monoton foto semuanya, kok sak halaman foto kabeh, atau mungkin 5 halaman isinya foto semuanya, ya tidak begitu ya. Isinya ya deskripsi, foto ya cuma 2-3 yang terbagus yang dimasukkan. Kemudian terkait dengan poin yang kedua, yaitu mengenai diskusi. Diskusi ini isinya adalah mendiskusikan hasil. Ya, diskusi ini saya ulangi lagi, diskusi ini mendiskusikan hasil. Jadi diskusi ini juga memungkinkan untuk memasukkan referensi lagi. Dari mana mengambil referensinya? Yo tadi itu, misalnya dari buku ya. Bukunya ya nggak cuma ini tok ya, cari yang lain lah, 10 atau 20. Toh banyak di sini.
Kemudian juga bisa dari apa tadi itu? Garuda ya. Juga bisa dari Garuda. Ya, seperti tadi itu tentang apa tadi itu? Pariwisata. Nah, antum juga mengambil data juga dari sini dan sebagainya terkait merespon hasil dari pengabdian antum. Paham ya? Saya ulangi lagi. Diskusi ini isinya adalah mendiskusikan hasil pengabdian. Dari diskusi ini, antum juga memungkinkan untuk memasukkan berbagai macam referensi tambahan. Sehingga ya untuk mencapai 8 halaman ya sangat mudah banget ya. Tapi jangan copy paste semuanya. Kemudian selanjutnya terkait dengan dampak. Dampak ini mengambil dari mana? Antum nggak perlu berpikir lagi karena antum sudah mengisi form yang keempat. Nah, ini kan sudah ada dampaknya. Ya, dampaknya. Ini ada dampak dua di sini itu dampak bagi masyarakat apa, dampak bagi keilmuan apa, ya. Nah, antum di sini juga bisa menulis tambahan lagi. Misalnya, tak tulis misalnya dampak bagi masyarakat. Bagi dampak ya. Dampak bagi masyarakat. Kemudian dampak bagi ilmu. Misalnya apa? Dampak bagi masyarakat yang terkait dengan masyarakat. Misalnya di sini dijelaskan wali murid bisa lebih sabar dalam mendidik anak-anak mereka. Anak-anak lebih bersemangat dalam belajar. Kemudian materi hafalan yang diberikan bisa membuat terbiasa dan sebagainya. Ya, ini terkait dengan dampak bagi masyarakat. Selanjutnya adalah dampak bagi keilmuan. Faktor pendorong motivasi belajar di sini sangat diperlukan. Tanpa adanya dukungan orang tua, lah di sini kan sudah muncul keilmuannya bahwa dukungan orang tua itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu sudah ketemu dah, tinggal dicari referensi-referensi gitu saja. Oke ya. Selanjutnya adalah terkait dengan diseminasi. Nah, diseminasi ini juga mengambil dari form yang keempat. Diseminasi ini ditulis agar bagaimana orang yang membaca itu juga bisa menerapkan di lingkungannya atau di subjek penelitiannya dia. Nah, diseminasi isinya ya poin-poin begini, gitu ya. Nanti tinggal dideskripsikan saja tiap-tiap poin ini. Tinggal dideskripsikan, misalnya poin ini deskripsinya 5 paragraf, ini misalnya 7 paragraf dan sebagainya. Nanti dijelaskan supaya bisa menghasilkan banyak sesuai dengan halaman minimalnya atau lebih juga malah lebih baik. Lalu berapa halaman yang dibutuhkan untuk laporan pengabdian ini? Lah bisa dibaca sendiri pada poin C. Kertasnya A4, marginnya 2 cm semua sisi, font menggunakan ini, size-nya ini, spasinya 1,5. First line indennya 1. Kemudian jumlah halamannya berapa? Jumlah halamannya ya 25. Lah, kalau sudah menulis ini, kemudian akan dikirimkan kemana? Nah, tepatnya ada di bawah halaman cover. Di situ ada keterangan, ya, ada keterangan bahwa laporan pengabdian untuk laporan pengabdian dikirim ke email ini, ya, dikirim ke email ini dengan nomor subjek ini. Ya, sudah ada di situ, jadi tidak perlu mengirim sendiri ke jurnal lain. Tulisan laporan pengabdian itu kirimkan semuanya ke sini dulu ya untuk database-nya LP2M. Itu ya teman-teman semuanya ya. Nah,
Cukup terkait dengan bab yang keempat, selanjutnya bab yang kelima. Dan selanjutnya adalah bab 5 ya, penutup. Penutup ini isinya ya seperti pada umumnya, ada kesimpulan dan juga ada saran. Ya, di sini ditulis sebanyak berapa halaman? Sebanyak 3 halaman. Sedikit ya. Kesimpulan dan saran ditulis sebanyak 3 halaman. Isinya apa kesimpulan itu? Ya, kesimpulan hasil PKMPR-nya apa? Kemudian saran, ya di sini juga dikasih saran-saran barangkali mau dilanjutkan penelitiannya untuk periode berikutnya. Nah, itu terkait dengan penutup, saya sudah paham semuanya dengan ini. Lalu terkait dengan referensi ya, ditulis sesuai yang ada dalam buku panduan itu caranya. Kemudian surat tugas ini silahkan diminta ke panitia. Begitupun juga nanti antum melampirkan bukti fisik berupa foto, 1 halaman, 2 halaman cukup. Kemudian terkait dengan materi-materi, barangkali antum melakukan edukasi kepada masyarakat. Lampiran materi edukasi itu bisa antum lampirkan di sini ya. Kemudian terkait dengan jadwal kegiatan pendampingan juga antum lampirkan di sini. Kalau di kelompok saya kan sudah menulis laporan harian. Lah antum laporan harian itu antum masukkan, antum sisipkan di sini sebagai lampiran. Itu ya teman-teman semuanya. Semoga keterangan saya ini bisa difahami. Dan tolong untuk membaca buku panduannya terkait dengan tata cara penulisannya ya. Ada menulis kutipan itu bagaimana caranya. Kemudian menulis apalagi itu? Referensi itu bagaimana caranya ya. Seperti menulis kutipan referensi menggunakan standar APA. Di sini ada kutipan langsung dan juga ada kutipan tidak langsung. Begitupun juga dengan referensinya, maksudnya dalam penulisannya. Harap sesuai dengan itu semuanya. Teman-teman semuanya memang menulis membutuhkan skill menulis. Tapi pada prinsipnya apapun bisa dipelajari. Antum tinggal membagi waktu saja, misalnya 1 hari itu menulis berapa halaman ya, 5 atau 10 halaman barangkali dan sebagainya, sehingga antum bisa mudah untuk menulis laporan pengabdian kepada masyarakat. Jangan lupa ya untuk teman-teman semuanya agar terus berkonsultasi dengan DPL terkait dengan apapun yang menjadi kendala dalam penulisan. Barangkali DPL juga nantinya bisa membantu, misal terkait kelancaran dalam mencari referensi dan sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan menulis laporan dan jurnal itu kita lakukan sebanyak 3 minggu ya sebetulnya ya. Tapi mungkin juga bisa bertambah sehingga dalam 10 hari ya kita menulis laporan pengabdian masyarakatnya, kemudian 10 hari berikutnya kita menulis jurnalnya. Sehingga kalau 3 minggu 7 kali 3 sama dengan 21, berarti kita asumsikan 20 hari. 1 harinya untuk prepare misalnya, jadi 10 hari kita fungsikan untuk menulis laporan pengabdiannya. Kemudian 10 hari di berikutnya kita fungsikan untuk menulis jurnal ilmiahnya. Nah, untuk panduan atau obrolan singkat terkait bagaimana menulis jurnal pengabdian kepada masyarakat, insya Allah akan diberikan videonya di waktunya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.